أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas panduan ibadah di bulan Ramadan. Dan pada pengajian minggu kemarin kita telah sampai pembahasan tentang keutamaan puasa. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang hukum puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Saum secara bahasa bermakna imsak, menahan diri, yaitu menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah, dan berjalan. Ini makna saum secara bahasa. Adapun secara istilah, saum bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Saum menurut istilah bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di antara pengertian saum sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Fikih Al-Muyassar, puasa adalah al-imsaku anil akli wasyarbi wasairil muftirati ma'an niyyah min tulu'il fajri shadiq ila khurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum,
dan seluruh yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari subuh sampai terbenam matahari, yakni maghrib. Jadi dalam kitab fikih Al-Muyassar dijelaskan makna puasa itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyarbi wasairil muftirati, menahan diri dari makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Ma'aniyah, dengan niat untuk ibadah, min tulu'il fajri shadiq ila khurubis syams, mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Jadi jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan saum, puasa, yaitu kita menahan diri kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Sejak kapan? Subuh sampai maghrib. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka ketika mendengar imsak, karena di negeri kita ada istilah imsak, itu mereka sudah tidak makan, tidak minum lagi. Mereka menganggap bahwasannya mulai puasa itu ketika mendengar imsak yang tersebar di negeri kita ini. Padahal yang kita ketahui bersama bahwasannya imsak ini waktunya mungkin 15 menit atau bahkan mungkin lebih daripada itu sebelum masuk waktu subuh. Artinya imsak itu sebenarnya masih boleh makan dan minum. Kita baru mulai puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang batalkan puasa, itu ketika mendengar adzan subuh. Sampai kapan? Sampai maghrib, ma'aniyah, disertai dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Itulah jamaah rahimakumullah pengertian puasa yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dalam kitab fikih Al-Muyassar. Kemudian dijelaskan di sini bahwasannya puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak bersafar. Dan yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, bahkan kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 183. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam memiliki 5 rukun. Sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah,
menegakkan solat, yakni solat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal haji, menunaikan haji. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini jamaah rahimakumullah merupakan dalil tentang wajibnya menunaikan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Demikian pula kesepakatan para ulama bahwasanya puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Kalau ada orang dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Kalau ada orang dia meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, kalau nggak puasa nggak dosa, maka orang ini dia telah terjerumus ke dalam pembatal keislaman. Orang ini telah terjerumus ke dalam kekufuran akbar yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Maka wajib jamaah rahimakumullah kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Yang mana kalau saya tidak mengerjakannya saya berdosa. Dan kalau saya mengerjakannya karena Allah saya dapat pahala. Dan perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, keyakinan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, itu ibadah. Saya ulangi. Keyakinan yang ada dalam hati kita bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yang kalau kita ngerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa, itu termasuk ibadah. Ya, maka kita tanamkan dalam diri kita keyakinan yang kuat bahwa puasa Ramadan ini wajib. Wajib saya laksanakan. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan bukan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, tapi karena malas, atau mungkin karena alasan-alasan yang lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dia tidak puasa Ramadan sengaja bukan karena udzur, tapi di dalam hatinya meyakini puasa Ramadan itu wajib, maka dia tidak kafir. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang azab bagi orang yang membatalkan puasa tanpa udzur. Atau kalau istilah orang Jawa apa? Moka, medot. Hadis dari sahabat Abu Umamah. Hadisnya tidak dicantumkan dalam fotokopian ya. Beliau menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikinya. Sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan
dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Sahabat Abu Umamah bertanya, "Manhum?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Karena mereka itu posisinya bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka dan mulut mereka robek. Dan dari robekan itu mengalir darah. Sahabat Abu Umamah bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, haula'il ladina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasa, berbuka sebelum tiba waktunya. Lihatlah jamaah rahimakumullah. Renungkanlah hadis yang mulia ini. Azab bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadis ini, mulutnya dirobek dan dari robekan itu mengalir darah. Itu azab bagi orang yang membatalkan puasa tanpa udzur. Maka bagaimana lagi azab yang akan diterima oleh orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan. Dia sengaja tidak pernah puasa Ramadan. Dan ini banyak, Pak. Banyak kaum muslimin yang mereka dengan enteng meninggalkan puasa Ramadan. Banyak anak-anak muda yang mereka dengan mudah meninggalkan puasa Ramadan. Dia tidak puasa Ramadan. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair beliau mengatakan, siapa saja yang sengaja tidak puasa Ramadan bukan karena sakit atau udzur yang lainnya, maka dosa yang dilakukannya lebih jelek daripada dosa zina, penarik upeti, pecandu miras. Bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang yang terjangkiti kemunafikan dan penyimpangan. Subhanallah. Jadi kata Imam Az-Zahabi, orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, dosanya lebih jelek daripada dosa berzina, daripada pecandu miras. Bahkan keislamannya diragukan. Bahkan disangka sebagai orang yang terkena penyakit kemunafikan. Itu orang yang gak puasa Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita pernah dalam umur kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, padahal kita termasuk orang-orang yang sudah wajib puasa Ramadan, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah satu dosa itu melainkan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla kalau tidak kita taubati. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang syarat wajib puasa. Jamaah pengajian rahimakumullah, syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Sehat, tidak dalam keadaan sakit. Yang kedua, menetap, tidak dalam keadaan bersafar. Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu dia berbuka, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mu'adzah, beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, aku hanya bertanya. Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi wanita haid dan nifas diharamkan puasa dan punya kewajiban mengqadha ketika suci. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita tanggal 1 Ramadan mempunyai 3 syarat ini, maka kita wajib menunaikan puasa Ramadan. Kita sehat, tidak dalam keadaan sakit, kita sedang menetap, tidak sedang dalam keadaan safar, dan tentu kita suci dari haid dan nifas karena kita laki-laki, maka kita wajib menunaikan puasa Ramadan. Hilang salah satu, maka dia tidak wajib untuk puasa Ramadan. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Jamaah pengajian rahimakumullah, ada beberapa orang yang dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Jamaah rahimakumullah, orang yang sakit ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka dia dibolehkan untuk tidak puasa dan dia berkewajiban mengganti puasa pada hari yang lain. Saya ulangi, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya dibolehkan untuk tidak puasa dan dia berkewajiban mengganti pada hari yang lain puasa yang ditinggalkannya tersebut. Yang kedua, orang yang sakit dan tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Mungkin sakitnya sudah parah, dokter sudah angkat tangan, maka dia dibolehkan untuk tidak puasa dan dia tidak wajib ganti puasa, akan tetapi dia wajib bayar fidyah. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah fidyah, yakni membayar setengah sok beras. Setengah sok yaitu 1,125 gram, atau kalau kita genapkan ya 1,5 kilogram setiap hari yang ia tidak puasa kepada fakir miskin. Misal dia tidak puasa Ramadannya selama 30 hari, berarti dia harus mengeluarkan beras sebanyak 1,5 kali 30. Berapa Pak? 45 kilo. Nanti ada pembahasan khusus insya Allah tentang masalah fidyah. Dan sakit yang membolehkan untuk tidak puasa, ini adalah sakit yang memberatkan orang yang sakit untuk berpuasa karena penyakitnya tersebut. Artinya dia sakit, kemudian kalau dibuat puasa berat, susah, lemes dan sebagainya.
Nah, ini adalah sakit yang membolehkan dia untuk tidak puasa. Tapi kalau sakit-sakit ringan, mungkin pilek, ya, flu, batuk-batuk ringan, nah ini tidak menjadikan dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Sakit yang betul-betul menjadikan kalau dia puasa itu berat sekali. Dan seandainya orang sakit itu tetap berpuasa, puasanya sah. Karena ada orang yang sakit dia tetap puasa dan puasanya sah. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Ta'ala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka tidak puasa, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Yang kedua, orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, orang yang bersafar. Dalilnya tadi Pak, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Dan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah, mereka berkata, kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Dan perlu jamaah sekalian perhatikan dan perlu dicamkan betul, dibolehkannya tidak puasa ketika safar apabila safarnya mencapai jarak yang dibolehkan mengqashar sholat. Saya ulangi, dibolehkannya tidak puasa Ramadan ketika safar apabila safarnya mencapai jarak dibolehkannya mengqashar sholat. Yaitu berapa? Sekitar 80 kilometer. Sini sampai mana Pak? Magelang sampai mana Pak? Semarang ya. Kalau bapak-bapak sekalian tindak ke Semarang pas Ramadan, bapak-bapak sekalian boleh membatalkan puasa atau tidak puasa, boleh. Tapi kalau hanya pergi ke Muntilan, ke Kalibawang, gitu, ke Jogja yang jaraknya tidak ada 80 km, ya nggak boleh. Dan dijelaskan di situ, manakah yang lebih utama bagi musafir? Apakah berpuasa ataukah tidak? Jawabannya bisa dilihat menurut 3 kondisi. Yang pertama, jika musafir merasa berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Ya. Karena terkadang ada orang Pak, ketika dia safar, naik bis, naik mobil, dia mungkin mabuk kendaraan Pak, sehingga lemes, susah. Nah, maka yang lebih utama dia berbuka, tidak puasa. Ya, karena sulit dia. Yang kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepas beban kewajiban dan lebih mudah berpuasa dengan orang banyak daripada sendirian. Contohnya misalnya bapak-bapak pergi ke Jakarta, jelas jaraknya ada 80 km bahkan lebih, tapi naik pesawat. Paling berapa jam, Mbak? Berapa? 1 jam ya? Ush. Walaupun jaraknya terpenuhi untuk dia tidak puasa, boleh tidak puasa, namun karena apa itu ringan, tidak berat, dia mudah melakukan berbagai hal kebaikan, maka yang lebih utama dia tetap
puasa. Walaupun boleh ya Pak, boleh untuk tidak puasa boleh, tapi yang lebih utama puasa. Yang ketiga, jika tetap berpuasa malah membahayakan kondisi diri, maka wajib tidak puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa, mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, orang yang sudah tua renta sepuh. Perincian ini selain berlaku bagi orang tua renta sepuh yang tidak mampu puasa. Ini diingat ya. Kalau ada orang sepuh tapi masih mampu puasa, ya tetap puasa Pak. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah tua renta, sepuh dan tidak mampu lagi puasa. Dalilnya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutikunahu fityatun ta'amum miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Jadi kalau orang yang sudah sepuh, sudah tua, dia kok kemudian tidak puasa karena dia tidak mampu puasa, maka dia tidak wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengganti puasa, tapi dia wajib membayar fidyah. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Inna Allaha wada'a an musafiri nisfas salah was sauma wa an hubla wal murdi." Sesungguhnya Allah meringankan separuh solat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Jadi wanita hamil dan menyusui boleh dia tidak puasa Ramadan. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Kalau wanita hamil dan menyusui, dia wajib qadha atau bayar fidyah? Nah, inilah terjadi perselisihan pendapat kuat di kalangan para ulama dengan berbagai macam pendapat. Dengan penjelasan yang panjang lebar di kalangan para ulama, kalau saya pribadi ini lebih cenderung ke pendapat yang menyatakan bahwasannya wanita hamil dan menyusui dia boleh tidak puasa Ramadan, tapi dia wajib bayar fidyah, tidak wajib qadha. Dan ini pendapat yang menurut saya pendapat yang betul-betul memudahkan kaum muslimin. Bukan kita mencari kemudahan, bukan, tapi mudah. Kasihan kalau istri seorang wanita yang hamil tiap tahun. Nah, anak pertama lahir, nanti selang berikutnya hamil lagi. Kasihan itu, bisa tiap tahun dia punya utang terus itu. Ya, maka cukup bayar fidyah. Insya Allah nanti pada pertemuan akan datang kita akan bacakan pendapat sahabat tentang masalah mengenai ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini.